Shalom Kak Ella. Apa kabar hari ini Kak Tina? Kabarnya luar biasa. Ya, kita sapa adik-adik bersama-sama ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Ya, selamat datang di Sekolah Minggu Online GKIN Revival Kupang. Sudah siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? Siap. Ya, kalau sudah siap, semuanya Kak Ella minta duduk dengan tenang. Kita akan membuka ibadat kita dengan pujian Karena Kasih-Nya. Terima kasih karena Tuhan boleh memimpin kami dari sepanjang minggu yang lalu dan kami boleh masuk di minggu yang baru. Kami akan bersekutu bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan melalui sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati dari awal, pertengahan hingga berakhir ibadat sekolah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Ya adik-adik, Kak Ella ajak semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Happy Yaya, Happy Yeye. Sudah lama ya Kak Tina tidak memuji betul, Tuhan bersama-sama dengan pujian ini. Happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku
masih tetap berdiri dan tetap bersukacita, kita memuji Tuhan dengan pujian burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Adik-adik duduk dengan tenang, kita mau menghadap Tuhan dalam doa. Kita akan menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan karena sampai hari ini Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan, terlebih napas hidup untuk kami boleh menjalani hari-hari kami. Terlebih adik-adik yang Tuhan boleh menolong mereka di dalam pendidikan mereka, Tuhan menolong sehingga mereka boleh mampu untuk belajar, menerima setiap materi di sekolah dengan baik. Tuhan kami berdoa supaya Tuhan terus menolong adik-adik, Tuhan memberikan mereka kemampuan untuk belajar dengan baik, berikan mereka kepintaran. Kalau ada hal-hal sulit, materi pelajaran, Tuhan Engkau tolong mereka supaya mereka bisa menguasai setiap materi yang diberikan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk guru-guru yang mengajar, berikan mereka kesabaran, berikan mereka kebijaksanaan untuk mereka boleh mendidik adik-adik dengan benar. Kami berdoa juga untuk pertumbuhan iman dari adik-adik kami semua. Tuhan tolong sejak dini, Tuhan menolong, menyertai masa pendidikan mereka secara rohani. Tuhan berkati supaya mereka yang rajin dan setia ikut sekolah minggu, Tuhan tambahkan iman di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka terus mengenal Tuhan, belajar sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga untuk adik-adik yang mungkin ada yang sakit dan dirawat di rumah atau di rumah sakit. Tuhan tolong supaya mereka mendapatkan perawatan yang baik, obat yang tepat sehingga mereka juga mendapatkan kesembuhan. Kami berdoa juga untuk orang tua dari adik-adik, Tuhan menolong mereka dalam pekerjaan mereka. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan Engkau membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia, hamba-hamba Tuhan yang setia memberitakan firman Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang melayani dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau memampukan mereka sehingga mereka setia untuk melayani Tuhan, apapun keadaannya, apapun tantangannya. Tuhan berikan mereka semangat untuk terus memberitakan firman Tuhan. Dan biarlah lewat firman Tuhan yang diberitakan, banyak jiwa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau memberkati sehingga Tuhan berikan kebijaksanaan untuk pemerintah kami yang baru di dalam memimpin bangsa ini. Supaya ada kemajuan, ada kesejahteraan di dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Biarlah Tuhan mendengar dan menjawab seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya, duduk dengan tenang.
Sebelum kita dengar cerita, mari kita nyanyi bersama-sama satu pujian. Firman jadi manusia. Baik adik-adik semua, sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, mari kita mengawalinya dengan doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang sangat baik buat kami anak-anak-Mu, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk kami menikmati di hari yang baru ini Tuhan, hari anugerah-Mu, dan pada saat ini kami semua dikumpulkan untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, berikanlah pengertian yang baik kepada kami, walaupun kami masih kecil dan pengertian kami terbatas, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau punya cara untuk bisa membuat kami paham dengan bahasa-bahasa yang kami mengerti sesuai usia kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi adik-adik semua. Tuhan urapi hamba-Mu agar hamba boleh dijauhkan dari segala kekeliruan, kesalahan, kesesatan, sehingga apa yang didengar oleh adik-adik semua adalah perkataan firman Tuhan yang benar dan murni, yang tidak dibuat-buat oleh hamba sendiri sebagai manusia. Terima kasih ya Tuhan, berkati jam pemberitaan firman Tuhan saat ini agar boleh berlangsung dengan baik dari awal hingga akhirnya. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik, shalom adik-adik semua. Senang sekali hari ini kita semua masih bisa berjumpa lagi untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Nah adik-adik semua,
tidak terasa ya bahwa sebentar lagi bulan November ini akan segera berakhir. Nah, kita akan masuk ke bulan Desember, bulan yang sangat kita nanti-nantikan. Ada apakah di bulan Desember adik-adik? Ya benar, ada perayaan Natal di sana yang selalu ditunggu oleh setiap orang Kristen di setiap tahunnya. Nah adik-adik semua, apakah sekarang ini adik-adik bersama dengan orang tua, saudara-saudara di rumah sudah mulai mempersiapkan sesuatu untuk Natal? Apakah adik-adik sudah menghias pohon terang atau menghias rumah? Atau mungkin adik-adik sudah bersama mama atau papa sama-sama buat kue untuk perayaan Natal? Atau mungkin adik-adik sudah beli baju yang baru? Wah, pasti sangat seru ya adik-adik, apalagi kalau semua itu dilakukan bersama dengan orang-orang kita kasihi. Nah adik-adik semua, tapi ada satu pertanyaan yang penting sekali bagi kita semua. Di balik semua yang telah kita siapkan tadi, misalkan pohon kita hiasi, terus rumah kita hiasi, kita beli baju baru, kita benar-benar mempersiapkan segala sesuatu untuk Natal, tetapi apakah adik-adik pernah meluangkan waktu, pernah duduk sejenak dan berpikir, apakah sesungguhnya arti atau maksud dari Natal yang kita rayakan setiap tahunnya? Nah, jika adik-adik tidak pernah atau lupa untuk sejenak duduk dan merenungkan arti Natal itu sendiri, maka hari ini kalau kita masih ada, kita masih diberi kesempatan untuk hidup, maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk memberikan telinga kita dan hati kita untuk mengerti apa maksud dari merayakan Natal itu sendiri. Nah adik-adik semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak 2 minggu yang lalu, adik-adik semua diarahkan untuk belajar tentang nubuatan-nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah sekarang Kanina mau tes ya untuk adik-adik semua. Apakah adik-adik di rumah masih ingat cerita di minggu yang lalu? Siapakah nabi yang diceritakan oleh Katina yang juga bernubuat tentang kelahiran Yesus Kristus? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, jawabannya adalah Nabi Mika. Kemudian apakah adik-adik masih ingat cerita 2 minggu yang lalu yang dibawakan oleh Kalin? Ya, Kalin juga bercerita tentang seorang nabi yang bernubuat tentang kelahiran Yesus Kristus. Siapakah nabi itu? Ya, nabi itu adalah Nabi Yesaya. Jadi, kita sudah belajar nubuatan dari Nabi Yesaya dan juga dari Nabi Mika. Nah adik-adik semua, kalau adik-adik masih ingat, puji Tuhan, berarti adik-adik benar-benar mendengar, menyimak, belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi untuk adik-adik yang mungkin lupa, karena mungkin adik-adik sibuk dengan tugas belajar di sekolah, tugas rumah yang diberikan oleh guru, dan kesibukan lainnya, maka adik-adik tidak perlu bersedih, karena kita sudah merefresh kembali tadi, dan hari ini kita masih ada kesempatan lagi untuk belajar satu tokoh dalam Alkitab yang juga mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah adik-adik semua, hari ini Kanina mau bercerita tentang seorang tokoh yang keberadaannya itu atau kelahirannya itu dekat dengan kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian clue yang berikutnya adalah dia sudah ditetapkan oleh Allah sejak di dalam kandungan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Kira-kira sampai sini ada yang sudah bisa menebak? Kira-kira Kanina mau bercerita tentang siapa? Oke, kalau begitu satu clue terakhir, dia adalah saudara sepupunya Tuhan Yesus. Ayo. Nah, kalau sampai di sini pasti kita sudah tahu ya harusnya. Jawabannya adalah Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik semua, kelahiran dari Yohanes Pembaptis ini diceritakan di dalam Injil Lukas, pasal yang pertama ayat 5-25. Mungkin setelah sekolah minggu ini adik-adik bisa baca masing-masing di rumah, atau untuk adik-adik yang belum bisa membaca, boleh orang tuanya akan membacakan untuk adik-adik. Nah, cerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ini diceritakan sebelum perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Kristus di ayat yang ke-26-38 dari Injil Lukas pasal 1 ini. Nah, adik-adik semua, secara singkat dari kelahiran Yohanes Pembaptis ini, kita perlu mengetahui beberapa hal yang
sama atau mirip dari kelahiran Yesus dan Yohanes ini. Yang pertama, sebagaimana kabar tentang kelahiran Yesus disampaikan oleh malaikat kepada Maria, maka kelahiran Yohanes Pembaptis ini juga disampaikan oleh malaikat kepada ayahnya Sakaria. Jadi yang pertama kemiripannya yaitu adalah sama-sama diberitakan oleh malaikat kepada orang tua mereka masing-masing bahwa orang tuanya akan mengandung Yesus, dan juga Sakaria bersama Elisabet akan mendapatkan seorang anak yaitu Yohanes Pembaptis. Kemudian kesamaan yang kedua adalah sebelum keduanya lahir, malaikat telah memberitahukan nama yang harus diberikan kepada mereka, yaitu Yesus dan Yohanes. Kita bisa baca itu di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 13 sampai 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kemudian Lukas pasal 1 ayat 31. Ayat yang ke-13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Jadi kesamaan yang kedua adalah keduanya sudah diberikan nama yang disampaikan oleh malaikat agar saat mereka lahir orang tuanya harus menamakan mereka Yohanes dan juga Yesus. Kemudian kesamaan yang ketiga, malaikat menyampaikan pesan yang sama bahwa keduanya yaitu Yohanes dan juga Yesus akan menjadi besar di hadapan Allah. Kita bisa membaca itu di Lukas pasal 1 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-32. Lukas 1 ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia di sini adalah Yohanes. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Kemudian Lukas 1 ayat 32, ia, maksudnya di sini Yesus, akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Jadi Yohanes di sini akan menjadi besar di hadapan Allah karena ia telah dipilih sejak semulanya untuk menjadi utusan atau menjadi nabi yang kuat dan akan menyerukan kabar pertobatan kepada bangsa Israel dan semua bangsa agar mereka itu bertobat dan menjadi umat Allah sebelum Yesus datang ke dunia. Atau dengan kata singkatnya yaitu Yohanes akan menjadi besar di hadapan Tuhan karena dia diutus untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Kemudian Yesus sendiri akan menjadi besar di hadapan Allah karena dia adalah anak Allah yang maha tinggi yang akan menyelamatkan umat milik kepunyaan Allah dari hukuman dosa. Nah, adik-adik semua, kelahiran Yohanes Pembaptis juga merupakan sebuah anugerah dari Allah karena setelah kira-kira 400 tahun lamanya, bangsa Israel ini tidak mempunyai nabi di antara mereka. Yang artinya selama 400 tahun itu, bangsa Israel tidak pernah mendengar suara Allah, tanda petik di sini suara Allah lagi, karena pada zaman perjanjian lama, ketika Allah mau menyampaikan sesuatu kepada umatnya itu harus melalui seorang nabi. Nah, karena Israel ini benar-benar bangsa yang tidak taat, mereka suka sekali melawan kehendak Tuhan, Tuhan ampuni mereka buat lagi, dan terus begitu, maka Tuhan tidak memberikan bagi mereka lagi nabi, sehingga mereka tidak mendengar lagi perkataan Allah dari seorang nabi, sehingga kelahiran Yohanes Pembaptis ini merupakan sebuah anugerah besar bagi bangsa Israel. Kemudian kelahiran Yohanes Pembaptis ini juga adalah nubuatan yang tergenapi. Kita harus menggarisbawahinya bahwa kelahiran ini adalah nubuatan yang tergenapi. Mengapa? Karena kelahiran Yohanes Pembaptis ini juga disampaikan atau dinubuatkan oleh dua nabi, yaitu Nabi Yesaya. Kita bisa membaca itu di Yesaya 40 ayat yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Kemudian nubuatan dari Nabi Maleaki di Maleaki pasal 3 ayat yang pertama. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya,
malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang firman Tuhan semesta alam. Jadi kelahirannya telah disampaikan oleh Nabi Yesaya dan Nabi Maleaki ribuan tahun sebelumnya. Nah, kemudian adik-adik pasti bertanya, kenapa sih namanya harus Yohanes Pembaptis? Karena seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes kepada seluruh penduduk Yerusalem dan sekitarnya membuat banyak orang itu memberikan diri mereka untuk dibaptis oleh Yohanes. Nah, baptisan di sini sebagai tanda pertobatan dari orang-orang itu. Kita bisa baca itu di Matius 3 ayat 5-6. Nah, adik-adik semua, Yohanes benar-benar hidup untuk menjalankan atau melakukan apa yang menjadi tujuan dan kehendak Allah. Tadi seperti yang kita sudah baca bahwa malaikat sudah sampaikan kepada Sakaria bahwa dia ini akan lahir sebagai seorang yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia akan dipenuhi Roh Allah sejak dalam kandungan ibunya. Jadi ketika dia lahir, dia benar-benar menjalankan atau melakukan apa yang menjadi tujuan dan kehendak Allah yang sudah disampaikan kepada orang tuanya. Nah, Yohanes sendiri itu dipenuhi oleh Roh Kudus atau Roh Allah, sehingga apa yang dia sampaikan tentang pertobatan itu membuat banyak orang itu bertobat. Jadi kita harus menggarisbawahi di sini bahwa bukan karena kekuatan Yohanes sebagai manusia sehingga orang-orang itu bertobat, tetapi ada Roh Allah yang memenuhi dirinya, sehingga Roh Allah itu yang membuat dia mampu untuk berkata-kata atau berseru tentang pertobatan, dan orang-orang itu akhirnya menjadi bertobat. Dan Yohanes benar-benar mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik semua, dari cerita hari ini kita harus pegang teguh beberapa hal berikut ini di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak atau orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang pertama, seperti pertanyaan Kanina di awal tadi, kira-kira adik-adik sudah pernah bertanya tidak? Apa makna Natal yang kita rayakan setiap tahunnya? Karena itu poin yang pertama Kanina mau sampaikan, bahwa Natal adalah hari di mana kita mendapatkan hadiah yang luar biasa, yang berharga melebihi baju-baju kita yang bagus, melebihi mainan kita yang banyak, melebihi gadget kita yang mahal, atau hal-hal lainnya. Hadiah dari Allah ini sungguh benar-benar dipersiapkan Allah dengan luar biasa sempurna. Dengan luar biasa sempurna. Allah menyiapkan hadiah ini bukan satu hari, bukan satu minggu, atau bukan satu bulan, bukan satu tahun adik-adik. Tetapi Allah mempersiapkan semua ini tuh ribuan tahun yang lalu, sejak hari di mana Adam dan Hawa, nenek moyang kita, jatuh ke dalam dosa. Nah, hadiah yang Allah berikan ini akan menjadi hadiah yang kekal milik kita selama-lamanya di dunia ini, sampai kita mati, bahkan sampai di kehidupan kita setelah mati nanti. Dan ada poin yang perlu digarisbawahi, bahwa yang berhak mendapatkan hadiah ini atau Natal itu sendiri adalah setiap kita yang mau membuka hati kita untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, dan yang setelah itu dia mau hidup sungguh-sungguh taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekali lagi, hadiah ini hanya untuk adik-adik atau orang-orang yang benar-benar mau buka hatinya untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, dan setelah itu dia mau hidup sungguh-sungguh taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Kemudian adik-adik, hal yang kedua, apa yang Tuhan janjikan kepada kita tidak akan pernah ia ingkari. Sekali lagi, apa yang Tuhan janjikan kepada kita tidak akan pernah dia ingkari. Sebagaimana kelahiran Yesus dan Yohanes Pembaptis telah dijanjikan melalui nabi-nabi, dan pada waktunya mereka itu benar-benar lahir ke dunia ini tepat seperti apa yang dinubuatkan oleh para nabi itu. Nah, kalau ribuan tahun saja Tuhan nubuatkan dan janjikan, kemudian Tuhan genapi, maka kita pun sekarang harus bersabar. Walaupun mungkin adik-adik merasa lama sekali Tuhan jawab doa saya, atau lama sekali Tuhan membuat saya berhasil, atau lama sekali Tuhan ini membuat sesuatu keajaiban dalam hidup saya. Tetapi adik-adik harus percaya bahwa Tuhan
akan menepati janjinya. Itu hal yang pasti, karena itu kita harus tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga adik-adik, jadilah anak-anak, jadilah orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat, dan kabarkanlah tentang Yesus Kristus yang telah lahir di hari Natal itu ribuan tahun yang lalu kepada teman-teman kita di sekolah, kepada keluarga kita, kepada teman-teman di lingkungan kita bermain, tempat kita tinggal, atau kepada siapapun yang adik-adik kenal dan mungkin yang tidak adik-adik kenal. Caranya bagaimana? Caranya adalah lewat cerita adik-adik, dari mulut adik-adik menceritakan tentang Yesus itu siapa, saya mengenal Yesus itu seperti apa, dia juru selamat saya, dia menyelamatkan saya dari hukuman dosa, sehingga saya nanti punya kehidupan yang kekal setelah saya mati. Kemudian cara yang berikut adalah tidak selalu harus lewat kata-kata yang keluar dari mulut kita, tetapi juga lewat cara hidup kita, lewat sikap kita, perbuatan kita yang baik dan memuliakan Allah. Perbuatan yang selalu dilandasi oleh kasih, karena Allah itu adalah kasih, sehingga kita harus menjadi anak-anak yang mengasihi. Kalina yakin kita semua, adik-adik juga Kanina, bahkan siapapun yang telah menerima Yesus, kita bisa menjadi penerus dari Yohanes Pembaptis. Kita bisa menjadi orang-orang yang menyerukan tentang pertobatan kepada orang-orang supaya mereka itu berbalik kepada Allah, menerima Yesus sebagai juru selamat, sehingga dosa mereka akan diampuni dan mereka tidak akan masuk neraka. Nah, adik-adik semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya mari kita semua sama-sama mempersiapkan diri kita untuk merayakan Natal di tahun ini. Bukan hanya dengan baju baru yang sudah kita beli, bukan dengan mainan-mainan kita, bukan hanya dengan kue-kue yang enak, tetapi lebih daripada itu semua kita harus merayakannya dengan rasa syukur dan terima kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah. Karena Ia telah memberikan Yesus bagi kita. Memberikan Yesus sebagai jalan kebenaran, memberikan Yesus sebagai jalan keselamatan, menuju kehidupan yang kekal di sorga nantinya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh berguna bagi adik-adik semua dalam masa kecil adik-adik, masa remaja adik-adik. Teruslah bertumbuh untuk mengenal Yesus, teruslah bertumbuh untuk semakin dalam lagi mengenal Yesus itu siapa. Jangan hanya cuma tahu namanya Yesus, oh dia juru selamat saya, tapi adik-adik tidak paham. Itu bukan hal yang diharapkan. Tapi dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus senantiasa mencari tahu, kita harus senantiasa belajar lebih dalam lagi tentang iman percaya kita. Sebab apa? Hadiah yang kita terima yang tadi Kanina sudah bilang bukanlah hadiah yang biasa-biasa saja, tapi hadiah yang benar-benar luar biasa dan sempurna yang diberikan Allah bagi kita. Oleh karena itu hadiah itu harus kita pakai, kita rawat, harus kita jaga, supaya sampai pada akhirnya hadiah itu tetap menjadi milik kita, tidak direbut oleh iblis, tidak direbut oleh siapapun, tapi kita tetap pegang hadiah itu sampai akhir hidup kita. Baik adik-adik semua, sekiranya ini yang bisa Kalina sampaikan, semoga firman Tuhan memberkati kita semua dalam menjalani kehidupan kita ke depannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan karena kami boleh belajar firman Tuhan hari ini. Kami belajar tentang Yohanes Pembaptis yang telah membukakan jalan bagi kedatangan Yesus dengan menyerukan pertobatan bagi bangsa-bangsa. Sehingga sebelum Yesus datang ke dunia, banyak orang sudah memberi diri untuk bertobat dan ditebus oleh kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Biarlah Tuhan Natal kali ini boleh kami persiapkan dengan baik, bukan hanya secara jasmani, tapi lebih daripada itu Tuhan kami persiapkan Natal ini dengan hati, pikiran, jiwa kami yang betul-betul bersyukur karena Allah telah memberikan kami hadiah yang luar biasa dalam perjalanan hidup kami. Jika Tuhan tidak memberikan kami hadiah ini, maka kami semua akan binasa, kami semua akan masuk neraka pada akhirnya nanti. Terima kasih banyak ya Tuhan, biarlah firman Tuhan tidak sia-sia, tidak berlalu dari telinga kami, tapi boleh masuk di dalam pikiran dan hati kami, tertanam, terus kami ingat bahwa Allah sungguh luar biasa baik, Allah sungguh mengasihi kami, sungguh mencintai kami, dan semua yang kami punya itu tidak ada bandingnya dengan hadiah yang telah Allah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, jika selama pemberitaan ini Tuhan,
kami bersikap yang tidak memuliakan Tuhan, kami tidak mendengar sungguh-sungguh, atau hamba sendiri yang menyampaikan ada kekeliruan dan kesalahan, hamba mohon Tuhan ampuni kami semua. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami untuk firman yang telah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Ella, Iya Kak Tina. kita sudah mau berpisah dengan adik-adik. Benar, tapi nanti minggu depan kita jumpa lagi ya Kak Tina. Hore, kita jumpa lagi minggu depan. Jadi adik-adik tidak perlu merasa sedih. Ya adik-adik, sebelum kita berpisah, mari kita naikkan satu pujian lagi. Lagunya apa Kak Ella? I love you Jesus. Yes. Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Ya, semua boleh berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Adik-adik silakan duduk, kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Tuhan boleh menyertai kami semua untuk dapat beribadah, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih karena adik-adik sudah setia untuk beribadah pada hari ini. Dan Tuhan, saatnya kami akan berpisah, tapi kami mohon Tuhan memberkati dan menolong setiap kami, terkhususnya adik-adik di dalam aktivitas mereka sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.